Kembali lagi bersama saya Huda. Kali ini kita akan berburu di laut lepas, melewati jalan bukit tinggi, melawan arus deras hingga dihantam ombak besar. Kita dapat lobster dan ikan besar, tapi juga ada kejadian gak enak. Kamera mati kemasukan air di tengah laut selatan yang terkenal ganas. Balik ke pinggir pun makin susah karena arus tarik ke tengah, bikin kepala penuh overthinking. Malamnya kita bakar hasil tangkapan, ditemani kucing dan puluhan anjing. Sampai berdarah kena duri. Lanjut berburu malam sendirian, berenang ratusan meter dengan modal tekad dan keberanian. Pagi pun tiba, kita berburu lagi di spot ujung, dekat ombak tinggi. Dapat ikan babon, pari, dan bertemu ikan monster laut. Semuanya akan kita masak di pantai yang indah ini. Alat-alat yang akan kita bawa untuk trip hari ini, ada 2 spare gun yang akan kita bawa, tas 1, nih cukup berat nih, alat perdapuran duniawi. Trip ini kita nggak bawa mobil ya, kita bawa motor, jadi alat-alatnya cukup sederhana, nggak banyak seperti biasanya yang bertonton kemarin kita bawa. Ya seperti ini, simple saja. Sekarang jam 11.42, tinggal menunggu satu kawan Spiro yang datang ke sini. Semoga trip kali ini aman, sentosa, damai. Bismillah. Perjalanan dimulai sekitar 2 jam menuju spot, melalui jalan utama menuju Bandara Lombok. Suasananya bikin perjalanan terasa nikmat. Nggak terasa, sudah dekat tujuan. Sebentar lagi sampai spot teman-teman. View-nya keren banget, mantap. Oke teman-teman, sekarang sekitar jam 2.44 kita udah sampai di lokasi spot. Kita bakal naik di sana. Sampai lokasi, kami menunggu kawan Spiro datang. Naik ke bukit buat cuci mata lihat pemandangan dari atas. Sekalian terbangin drone. Masya Allah, indah banget. Mantap gila. Laut biru, ombak besar, semua terlihat jelas dari atas. Nih di balik bukitnya ini ada sirkuit teman-teman, sirkuit Mandalika. Pasirnya modelnya agak putih pink dan lembut gitu. Nanti kita bakal naik ke atas bukit itu lewat jalur sana. Cukup jauh teman-teman. Cuman di balik bukit itu view-nya itu nggak kalah bagus. Cuman yang jadi PR-nya ya itu ombaknya itu. Moga aja nanti nggak terlalu besar ya. Mungkin kita ada 2 orang yang spare fishing, ada kawan Spiro lagi yang belum datang, yang punya rumah daerah sini teman-teman. Tapi ini tumben kesini. Iya. Sedikit informasi, ternyata kita nggak bisa camping. Di sini kami naik ke bukit menuju spot spare fishing pertama. Sayangnya nggak bisa camping di sini karena tukang parkir hanya jaga sampai jam 7 malam. Jadi habis berburu kami harus balik, angkat barang-barang untuk pindahin motor. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Bukit Merese. View-nya keren banget. Tuh dari sini ombaknya besar banget. Parah. Yang harusnya kita akan spare fishing pertamanya itu di balik bukit itu, cuman kita tunda mungkin besok. Jadi kita coba di sana yang ombaknya agak inilah, yang lebih aman. Dari atas bukit turun lagi ke bawah nanti. Ya Kelait, ini salah satu pantai yang tersembunyi. Jalan kaki cukup jauh sampai cari spot paling ujung karena yang dekat sudah penuh ditempati orang lain. Belum nyebur udah mandi kuyup. Semoga ada tenaga untuk berburu. Sore ini sekarang sekitar jam 4:30. Nih tempat barang-barang kita di sana. Alhamdulillah cukup menguras tenaga teman-teman. Kita cobain spot di depan sana, ombaknya gila. Dan nih untuk spare fishing sore ini kita ada 2 orang, 2 biji dan saya bersama Abeng. Kita cukup cari ikan buat makan malam aja. Master kita nih, Master Abeng, ngonten juga sama kayak saya. Kontennya berpetualang, spare fishing. Gimana keseruannya, terutama di pantai di sini, bisa kepoin channelnya. Apa nama channelnya? Travel Hunt bro. Travel Hunt. Jangan lupa mampir, nanti kita taruh di deskripsi. Berkunjung, tapi nggak usah di subscribe ya. Percobaan spare fishing sore menjelang malam
Nih, sekarang suasana mau sunset. Nih, dari pinggir menuju ke tengah, lumayan jaraknya. Ini modal nekat teman-teman, karena ombaknya yang lumayan besar. View-nya teman-teman di belakang, keren banget. Lagi asik jalan, tiba-tiba kamera action saya ngezoom 2 kali sendiri karena nggak sengaja kegeser di layar sentuh. Jadinya pori-pori muka penuh kelihatan jelas. Salah satu spot pantai bagian selatan, makanya teman-teman bisa lihat di drone ombaknya gede banget. Dan besok kita bakal coba di sana, ujung. Tuh di sana batunya itu tempat barang-barang kita. Dan nih kita udah sampai di tengah sebagian. Dan nih kedalamannya masih segini. Kita perlu jalan lagi lebih lama ke tengah. Air bergelombang, arus kuat khas laut selatan. Rasanya harus tetap tenang dan tetap berani. Jujur masih agak ragu karena ini pertama kali di spot ini. Baru saja selesai melewati ombak, langsung disambut ikan lionfish besar. Bahaya kalau kena durinya. Saat lagi tarik karet speargun, tiba-tiba saya lihat kumis lobster panjang keluar dari lubang karang. Saya tahan napas dan menyelam. Ternyata ada 2 ekor lobster. Saya incar yang besar, tapi sayangnya dia pelan-pelan masuk ke lubang. Akhirnya saya target yang kecil. Busur sempat nyangkut, harus menyelam lagi buat melepaskannya. Alhamdulillah, ternyata lobsternya kena. Karena kamera tadi zoom 2 kali, lobster nggak kelihatan jelas di rekaman. Dapat lobster teman-teman. Tadi ada 2 biji. Yang kecil kita tembak karena yang besar itu masuk. Walau kecil tapi sempat memberontak kuat. Jadi di sini saya lumpuhkan langsung pakai pisau. Lanjut menyelam lagi, saya coba di kedalaman 5-7 meter. Air bergelombang, arus kuat khas laut selatan. Rasanya harus tetap tenang dan tetap berani. Jujur masih agak ragu karena ini pertama kali di spot ini. Sampai di dasar, saya perhatikan lubang-lubang karang. Siapa tahu ada kerapu atau mauri bersembunyi. Geser ke lokasi yang lebih dalam, tapi kepala langsung terasa mutar karena gelombang. Jadi di sini saya nggak maksa diri, langsung naik. Tiba-tiba kawan Spero datang dengan ikan hasil tembakannya. Tapi dia juga bilang action cam yang saya titip ternyata mati total. Mati? Kemasukan air. Penyebabnya ternyata penutup yang di samping tempat ngecas ternyata longgar. Jadi air langsung masuk. Catatan buat teman-teman, kalau mau menyelam tanpa case waterproof biar hasilnya jernih, pastikan kameranya baru dan masih rapat. Jangan kayak saya, pakai kamera bekas yang sudah sering dipakai dan longgar, bekas pemakaian orang pertama. Baterai gitu. Masuk air. Astagfirullahaladzim. Di sini saya agak sedih karena kamera mati, tapi berburu harus berlanjut. Tak lama kemudian, saya lihat ikan besar samar-samar karena air keruh. Saya dekati, langsung tembak. Alhamdulillah kena. Ini adalah ikan porotfish, hampir lepas karena kena tipis bagian perut. Jadi saya tusuk pakai pisau biar tenang. Di menyelam terakhir, saya terlalu fokus cari ikan sampai lupa narik 2 karet speargun. Beberapa kali menyelam dan baru sadar. Untung nggak ada momen ikan target yang lewat. Karena matahari mulai tenggelam, saya langsung ajak kawan Spero ke pinggir. Semakin malam, semakin susah lihat ikan karena air makin keruh. Balik ke pinggir pun berat banget. Arus terus narik ke tengah. Saya sampai harus mundur ke pantai karena satu kaos hanyut, bikin takut nginjak bulu babi. Mau ke pinggir. Lumayan capek. Kita kayak ditarik semakin ke tengah, teman-teman.
mendapat 2 ekor. Orang di atas bukit banyak banget teman-teman. Kaos kita hilang. Kita ke pinggirnya, ternyata semakin lama, tidak seperti kita ke tengah tadi. Bagaimana Master kejadian momen-momen matinya action cam? Awal-awal atau pas nembak? Pas sudah sampai sana, ini masih oke, masih nyala tet, dalam set, rekam oke. Tapi pas sudah ketiga dive kalau nggak salah, saya dekat kok nggak bunyi. Tiba-tiba ternyata dia mati. Gimana tuh kendalanya? Pas nyalain nih, ini ketekan sambil kegeser. Kemarin sekitar nggak nyampe sebulan teman-teman, action 5 kita juga mati total, mati suri. Spare fishing di spot nih kita cuma ada 3 ekor ya, sebenarnya 4 ekor, cuman babynya satu, mana satu. Baby bro. Spare fishing ini lumayan ekstrim teman-teman. Rencana kita akan camping di spot awal, tapi apa daya, tukang parkir bilang penjagaan cuma sampai jam 7 malam. Jadi kita harus geser cari tempat lain, naik bukit lagi, ambil barang-barang masak yang tadi kita titip di warung. Lumayan bikin betis panas dingin. Semua alat-alat sudah kita prepare dan sekarang kita mau pindah lokasi untuk campingnya. Kita nggak bisa camping di tempat tadi karena pengamanan motor kita kurang, jadi kita pindah motor dulu. Jadi nanti momen bakar-bakar atau masaknya nanti di lain tempat. Spare fishing udah capek, ditambah lagi untuk naik bukit. Orang semua lagi asik-asiknya sunset. Kita sampai parkiran ada info dari warga. Ternyata bisa parkir lebih aman di warung mereka, tapi agak jauh. Akhirnya 2 motor kita titip dengan biaya 50.000. Setelah parkir, lanjut jalan kaki 200 meter, nembus semak-semak. Kita rencana camping, cuma tenda kita nggak bawa. Jadi ya mau nggak mau kita membeku. Sebelum kita meracik hasil buruan kita yang tadi sore, kita sholat dulu dan wudhu pakai air laut. Kita cari kayu dulu teman-teman untuk buat bara apinya. Suara gue. Setelah sampai, kami langsung masak nasi, siapkan kayu, dan mulai bersihkan hasil buruan sore tadi. Ada ikan-ikan segar dan 1 ekor lobster, yang bikin semangat nambah. Prosesnya sederhana, tapi suasananya luar biasa. Oke teman-teman, menu malam kita ada ikan porot fish, ini melelah, dan nih lobster. Langsung kita bersihin untuk menu makan malam. Waves that shake me out of my skin. Di dalam isi porot fishnya. Di sini bersihkan ikan di pinggir pantai, ditemani suara ombak dan seekor kucing yang selalu eksis masuk frame. Seolah bilang, "Bang, bagi jatah dong." Suasana indah, meski ada drama kecil. Tangan sedikit berdarah waktu bersihkan lobster. Ini udah sekian kali saya ditusuk sama lobsternya teman-teman. Nih banyak sekali jarum-jarumnya, saya harus hati-hati. Semuanya ikannya udah bersih, tinggal kita bakar. Yuk. Karena nggak bawa alat panggang, akhirnya kita bikin tusukan dari bambu. Nusuk satu persatu ikan, bikin bara api, dan proses bakar pun dimulai. Sambil nunggu bara api merata, kita bikin bumbu, olesan sambal kecap sederhana. Ikan dibaluri sambal pakai kuas alami, daun yang dipetik di sekitar. Rasanya tradisional banget. Nih kita bakal buat bumbu colet khas Lombok, yaitu beberuk. Nggak lupa kita bikin sambal khas Lombok, yaitu beberuk. Bahannya simpel. Terasi, daun kemangi, garam, tomat terakhir. Semua diulek sampai halus, yang membuat aromanya bikin air liur deras.
Setelah cukup lama, akhirnya menu makan malam siap. Perut yang dari tadi sudah demo, akhirnya bisa dimanjakan. Sensasi makan hasil buruan sendiri di pinggir pantai dengan angin laut rasanya nggak bisa dibeli dengan uang. Oke teman-teman, momen yang ditunggu-tunggu, hasil berburu spear fishing sore tadi udah matang semua. Kelihatan menggoda sekali. Nih racikan kita, bumbu khas Lombok, beberuk. Selamat makan malam. Yuk. Si, suapan pertama. Nih, ikan melelahnya. Porot fish-nya kita cicip tanpa bumbu. Dagingnya itu lembut banget teman-teman, dikarenakan kita campur pakai kecap tadi, ada rasa manisnya. Mantap-mantap. Beberuknya, lobsternya. Aku deh. Oke. Hush. Sebelah di kontainer. Wah, nggak pas terus. Ini tanpa bumbu pun sebenarnya udah manis banget teman-teman. Oh, siap. Udah. Udah sampai dasar baru. Mantap. Ada namanya. Habis kenyang perut, memanjakan lambung, dan kita langsung istirahat. Barang ya kan kecil ludem anu kam. Dek. Rasa ludem sabirang ya rasa selatan mau beli-beli. Rencana awalnya istirahat sebentar sebelum berburu malam, tapi ternyata kelewatan. Tahu-tahu sudah subuh. Jadi setelah sholat, buru-buru pasang alat spear fishing. Harapannya ikan belum terlalu aktif, biar gampang ditembak. Malam ini saya berburu sendiri, sedangkan teman-teman masih lalap tidur. Saya mulai turun dan tarik satu karet. Ikan pertama saya temui, ternyata ikan buntal tak berduri. Walau terlihat lucu, ini jenis beracun, jadi cuma saya lewatin saja. Kalau dimakan bisa bikin celaka. Kita udah sejauh ini, kita belum ketemu karang teman-teman. Saya terus berenang ke tengah, sekitar 200 meter, tapi belum ketemu karang, karena air lautnya yang masih surut. Terus berenang lebih jauh ke tengah. Senang banget rasanya akhirnya ketemu karang lebih besar. Tapi sayangnya, karang ini penuh bulu babi, dan jumlahnya ratusan. Bikin susah menyenter dan melihat lubang-lubang karang. Salah injak bisa bikin sengsara. Kita udah sampai sejauh ini, sedangkan matahari udah mau naik. Tuh, banyak banget orang-orang wisatawan yang menempati posisi untuk mengabadikan sunrise-nya. Di atas bukit tuh banyak sekali. Saya menyelam berkali-kali menyoroti tiap lubang, tapi yang kelihatan cuma ikan-ikan karang kecil yang mondar-mandir, sedangkan ikan-ikan besar belum nongol. Jadi perburuan malam ini saya anggap lebih menikmati suasana sunrise di tengah laut. Teman-teman, kita balik aja, ikannya udah mulai segar, susah untuk diburu. Sepi banget ya. Sebentar lagi suasana sunrise. Hasil spear fishing malam menjelang pagi, hasilnya jongkok.
kita lanjut perburuan pagi. Kita duet bareng Master. Kita Master Abeng. Kita cari ikan kuah kuning. Kita cobain di ujung sana, teman-teman. Tidak lama kami langsung turun spear fishing. Kali ini mencoba spot paling ujung yang lebih jauh, dekat dengan hantaman ombak besar. Biasanya tempat seperti ini jadi sarang ikan-ikan monster, tapi tetap waspada dan hati-hati. Baru sampai ke tengah, kawan kita Spero Abeng sudah lebih dulu memperlihatkan hasil pertamanya. Rombongan? Ya, mana sampai gini. Seekor ikan baronang babon. Alhamdulillah rezeki pagi ini. Sayangnya, momen saat dia menembak tidak bisa direkam karena action cam yang harusnya dibawa mati suri sejak kemarin sore. Beginilah tantangan bikin konten outdoor. Kadang alat-alat kita juga bikin ikut lelah. Masa? Mendengar cerita kawan Spero yang sempat melihat ikan GT monster, semangat saya langsung naik. Walaupun dalam hati masih ada rasa khawatir melihat kondisi ombak besar dan gelombang yang lumayan bikin kepala muter dan merinding. Saya coba menyelam lagi, menunggu ikan target. Tidak lama, seekor ikan calon monster lewat, jenis drummer fish. Saya langsung lepaskan tembakan. Tapi sayang sekali meleset. Geser sedikit ke area lebih dalam, sekitar 8 meter. Saya turun berlahan dengan minim pergerakan, fokus untuk tetap tenang, supaya napas lebih awet. Tapi di dasar laut ternyata susah sekali diam. Gelombang membuat badan seperti diayun maju mundur, yang otomatis bikin tahan napas jadi lebih singkat. Tidak menunggu lama, lagi-lagi seekor drummer fish lewat bersama ikan jenggo. Saya berusaha fokus, menunggu timing yang pas, lalu lepaskan tembakan. Alhamdulillah kena. Walau ukurannya belum terlalu besar, ini jadi hasil pertama saya pagi ini. Alhamdulillah. Karena kawan Spero tadi berhasil dapat ikan baronang di dangkal, saya pun ikut coba main di dangkal. Benar saja, saya bertemu dengan beberapa ekor baronang. Sayangnya, tembakan saya tidak tembus karena jarak ikan terlalu jauh. Saat menyusuri karang, tiba-tiba saya melihat ekor panjang menyelinap di lubang karang. Setelah perhatikan, ternyata seekor pari lumayan besar sedang bersembunyi. Awalnya saya ragu, karena ekornya yang beracun, pasti repot dipotong di tengah laut. Tapi akhirnya saya putuskan tetap menembaknya. Pari tersebut sempat makin masuk ke lubang. Naik ke permukaan, saya langsung dibantu kawan Spero untuk mengeluarkan pari itu dari batu. Lumayan susah karena agak terjepit, tapi akhirnya berhasil juga. Tadi kita turun sekitar jam 7 dan sekarang sekitar jam 9.44. Setelah sampai pinggir untuk istirahat, dengan rasa lelah dan perut yang sudah cemberut, tanpa basa-basi langsung bersihkan ikan untuk menu makan siang. Kali ini masakan yang akan kita buat adalah kuah kuning santan. Masakan yang prosesnya lumayan lama, tapi hasilnya insya Allah luar biasa. Jadi buat teman-teman, sabar ya, dan semoga bisa menikmati proses masak-masaknya. Pertama-tama kami bersihkan satu persatu hasil tangkapan. Setelah itu dipotong kecil-kecil untuk memudahkan ketika diolah. It's been a long time
Setelah ikan siap, lanjut menyiapkan bumbu. Semua bahan dicuci bersih, lalu dimasukkan ke wadah kayu dan diulek sampai halus. Berbagai macam jenis bumbu-bumbuan. Ya, langsung saja kita bersihkan semuanya. Kita potong-potong bersikit. Karena jumlahnya lumayan banyak, bumbunya tidak bisa langsung dihaluskan sekaligus. Jadi harus bertahap, 2 kali diulek supaya hasilnya benar-benar maksimal. Setelah itu di sini bumbu digoreng, tapi angin pantai yang kencang bikin api kurang stabil. Jadi kami geser sedikit ke tempat yang lebih aman dari angin. Satu persatu bumbu masuk ke wajan. Digoreng cukup lama sampai aromanya keluar. Bau harum bumbu bercampur angin laut, bikin banyak orang sekitar penasaran dan datang menyapa. Setelah kira-kira 10-15 menit menggoreng bumbu, baru kemudian santan dimasukkan. Disusul potongan ikan hasil buruan tadi pagi. Total waktu masak hari ini sampai sekitar 2 jam. Lumayan lama karena bumbunya dimasak pelan biar meresap. Ditambah lagi sambil ngonten, yang dimana membuat perut sudah demo dari tadi. Cacing-cacing sudah mulai orasi minta makan. Tambah garam dikit. Akhirnya tibalah saatnya makan. Rasanya luar biasa. Memasak hasil buruan sendiri dimakan di saat lapar itu nikmatnya bisa sampai level langit. Sila ada kelor bang. Lu ya Niki. Alhamdulillah. Ini kepala baronangnya. Kan baronangnya dagingnya cukup keras teman-teman. Sangat merasa enak karena bumbunya. Jangan sih. Ikan parinya teman-teman. Sudah cicipin. Coba. Ya, jangan udah. Ikan drummer fish-nya teman-teman. Ikan drummer fish-nya kita makan dagingnya aja nggak habis teman-teman. Enak banget. Ikan parinya. Oke teman-teman, semua ikan tinggal sisa tulangnya semua udah habis. Dan untuk teman-teman yang mungkin mampir ke salah satu channel teman kita nih, jangan lupa mampir di Travelan bro. Ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada salah kata atau perlakuan saya mohon maaf. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan petualangan berikutnya. Jangan lupa juga luangkan waktu untuk merenung sambil ditemani segelas kopi pahit. Hidup ini butuh keseriusan, butuh totalitas, tapi jangan lupa dinikmati. Yang paling penting jangan lupa sholat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.